ke tempat yang sedikit dekat dengan area yang dicurigai terjadinya eksiden itu. Fokus kita adalah membantu percepatan penemuan, karena itu yang terpenting. Kapal selam Indonesia tenggelam, berita baik atau buruk untuk Prabowo? Ditulis oleh Rizal dari Suhu.com. Sebagai rakyat biasa yang sangat fobia dengan yang namanya perang, berita terbaru yang baru saja terjadi ini jelas sungguh menyakiti hati pribadi penulis. Kapal selam TNI AL Nanggala 402 dikabarkan hilang kontak di perairan utara Bali. TNI AL tengah mengecek keberadaan kapal selam tersebut. Kapal selam itu tidak melapor kembali usai latihan. Juru bicara TNI AL menyatakan kapal selam itu sedang mengikuti latihan torpedo di perairan Bali Utara. Namun, kapal selam itu tidak menyampaikan hasil latihannya. Melalui pengamatan udara dari helikopter pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi awal kapal menyelam. KRI Nanggala 402 dibuat HDW, Worldwerke Deutsche Werft, Jerman pada 1977 dan mulai digunakan pada 1981. Dengan kecepatan jelajah 21,5 knot dengan kapasitas penumpang 34 orang. Sudah berusia kurang lebih 40 tahun, sedangkan pada pengaplikasiannya, penumpang yang memuat kapal itu mengangkut 53 orang. Terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan dan 3 orang pakar persenjataan. Kecelakaan kapal selam di dunia militer termasuk jarang, kata Muhammad Haripin, pengamat pertahanan LIPI. Peralatan militer punya standar yang lebih tinggi dibandingkan produk komersial atau produk sipil, katanya. Haripin mengatakan ada 2 faktor penyebab kecelakaan kapal selam. Yang pertama, kendala teknis. Mungkin ada kerusakan teknis yang tidak terdeteksi atau yang dibiarkan berlarut-larut. Yang kedua, human error atau faktor manusia, kata Haripin. Kembali ke soal muatan penumpang, apakah muatan tersebut overload? Bila mengacu pada fakta soal tumpahan minyak di sekitar tenggelamnya kapal, berarti ini terhubung pada objek material yang sudah rapuh atau tua. Sedangkan tak kunjung diperbaiki mungkin karena tidak diketahui atau sengaja tidak diperbaiki. Kita berbicara soal berbangsa dan bernegara, di mana alutsista menjadi senjata paling utama dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Berita ini menyakiti hati, mengingat telah hilang 53 korban. Dengan sebagian dari kru itu diisi oleh orang yang ahli, bangsa ini telah kehilangan pahlawan yang punya ilmu besar untuk penerus selanjutnya. Pertanyaannya, apakah ini murni kecelakaan atau kelalaian? Atau kesengajaan yang memang diciptakan dengan tujuan lain? Kita tidak boleh berasumsi lebih jauh karena bisa jadi jatuhnya fitnah. Ingat, fitnah lebih kejam karena dapat merusak secara total dan berdampak panjang. Maka saya tidak akan terlalu berspekulasi tinggi berlebih. Selebihnya, saya hanya perlu mengkritik sistem kerja pemerintah. Fakta di lapangan Sandi petugas damkar di Depok, anggaran pemadam itu sendiri dikorupsi habis-habisan. Gaji karyawan dipangkas total, BPJS tak dibayarkan. Sedangkan mereka selalu tahunya asuransi itu diberi karena telah memotong gaji mereka tiap bulan. Kita berbicara soal satu instansi kecil untuk masyarakat sipil di kota. Korupsinya sudah semasif itu di era sekarang ini. Lantas, bagaimana dengan nasib pertahanan kita? Di Indonesia sendiri, KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI AL. KRI Nanggala termasuk dalam armada pemukul TNI Angkatan Laut. Kapal selam lain dalam kelas Cakra adalah KRI Cakra 401. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia? Pada Perang Nazi dengan front Eropa pada masanya, di mana saat perang itu terjadi, kita akhirnya bisa merdeka dari belenggu Belanda. Nazi memproduksi hampir 237 pesawat tiap tahunnya, sedangkan Inggris memproduksi hampir 400 pesawat tempur tiap tahunnya. Memang, Jerman berhasil menguasai Prancis dan ibu kotanya Paris, namun mereka akhirnya terpaksa terpukul mundur setelah kehabisan tenaga melawan Inggris. Armada pesawat kurang, sedangkan Jerman juga kalah telak di Uni Soviet. Akhirnya Jerman benar-benar mundur sesaat setelah aliansi Amerika, Kanada, Inggris menyerang dari barat. Cerita Jerman kalah bukan cerita kecil. Bagaimana cara negara itu bisa merebut Prancis dan mempermalukannya adalah hal yang penting. Dan bagaimana negara-negara itu mampu memproduksi pesawat tempur yang sangat banyak hanya dalam 1 tahun saja. Lantas, bagaimana dengan negara kita? Kita baru punya beberapa kapal selam yang cuma bisa membeli saja. Kini, tenggelam karena kemakan usia. Terbaru, anggaran besar telah digelontarkan untuk membeli jet tempur dari luar. Kapan bangsa ini bisa memproduksi alutsistanya sendiri? Sehingga kita menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat dan kuat hingga ditakuti. Semoga Menhan Prabowo benar-benar bekerja untuk bangsa ini, tidak korupsi sama seperti kasus cerita Pemkot Depok soal pemadam kebakaran itu. Begitulah kura-kura.
Benang kusut butuh waktu sangat lama untuk diurai. Nadiem bahkan belum 1 periode. Kalau diganti, apa tidak salah? Semoga ini jadi pertimbangan. Kita ini bukan hanya berperang dengan radikalisme. Sepertinya ada upaya merusak kinerja Nadiem dan berharap dia diganti. Ditulis oleh Sardi dari So.com. Jelang pengumuman penggantian menteri dalam reshuffle kabinet, ada beberapa nama yang diprediksi akan diganti. Salah satunya adalah Nadiem Makarim. Di beberapa media, namanya sering disebut beberapa pihak sebagai menteri yang layak diganti. Saya jadi teringat dengan teman saya yang seorang guru. Dia mengatakan, pendidikan di Indonesia ini mirip kelinci percobaan. Terlalu sering gonta-ganti menteri yang diikuti dengan gonta-ganti kebijakan. Saya juga sempat berpikir, pendidikan di negara ini seolah masih sibuk mencari jati diri setelah sekian lama merdeka. Ini terlihat dari pendidikan yang jauh levelnya bahkan dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, apalagi Singapura. Apalagi dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara Skandinavia. Tes PISA juga sangat memalukan, langganan papan bawah, yang mencerminkan parahnya pendidikan di negara ini. Jadi menurut saya, kalau beneran Nadiem diganti, saya sendiri tak tahu harus bilang apa. Sebenarnya Nadiem hanya perlu waktu, tidak mudah mengurai benang kusut pendidikan di negara ini. Butuh gebrakan yang berani untuk merombak itu semua. Tapi menjelang reshuffle, saya berpikir ada upaya yang terstruktur untuk menggeser Nadiem. Yang pertama, saya masih belum berpikir ke sana. Ini soal isu mata kuliah pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia yang dihilangkan dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standarisasi pendidikan nasional. Masalahnya adalah tidak secara eksplisit di dalam PP tersebut mengenai Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, yaitu Undang-Undang Dikti di mana ada mata kuliah wajib Pancasila, bahasa Indonesia, dan selanjutnya. Jadi ada mispersepsi dari masyarakat, kata Nadiem. Kami di Kemendikbud akan segera mengajukan revisi daripada PPSPN ini terkait substansi kurikulum wajib agar tidak ada mispersepsi lagi, katanya. Intinya pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia akan tetap menjadi wajib dalam sistem pendidikan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar yang menjadi pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari transformasi pendidikan. Yang kedua, ini yang benar-benar sangat jelas. Ini terkait isu penghilangan jejak tokoh pendiri NU Hadratus Syah Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1. Padahal kenyataannya, buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 tidak pernah diterbitkan secara resmi. Itu adalah dokumen tidak resmi yang diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu adalah soft copy naskah yang masih perlu penyempurnaan. Dan yang menarik adalah, naskah buku tersebut disusun pada 2017, yang mana Nadiem masih belum jadi menteri. Di sini saya mulai paham, ini memang hanya analisis saya. Tapi entah kenapa ada upaya agar Nadiem mendapat serangan beruntun atas isu yang bukan salahnya. Naskah buku tahun 2017, kenapa baru ribut sekarang? Kenapa Nadiem yang seakan bertanggung jawab dalam hal ini? Kemungkinan besar ada sesuatu di balik ini. Terus saya berpikir lagi, harusnya ada alasan dong kenapa Nadiem semakin dipojokkan. Kalau kalian lihat di media, kalian pasti paham Nadiem ini termasuk paling banyak sorotan, 2 isu di blow up. Saya teringat kalau ini tentang pendidikan. Kalau menurut Eko Kun tadi, anggaran Kemendikbud sangat besar. Ini fakta. Di negara manapun, anggaran pendidikan termasuk yang paling tinggi. Kalau menurut istilah Ahok, mungkin ada yang gerah sudah lama tidak bisa pesta pora. Yang kedua, saya pernah tulis soal radikalisme yang menyusup ke dalam dunia pendidikan. Saat ini, penyusupan radikalisme lewat cara barbar dan frontal sepertinya tidak efektif lagi. Maka cara paling aman adalah lewat pendidikan. Menyusup, cari mangsa para siswa dan mahasiswa yang labil dan bisa dijadikan kerbau yang dicocok hidungnya. Pemerintah sangat konsen soal ini dan mulai bergerak. Melalui Menteri Agama, ada wacana rumah tampung di 4 PTN besar sebagai langkah awal. Guru-guru radikal di blow up dan dimatikan gerak-geriknya. Kebijakan diskriminatif dihilangkan, sinergi ini tentu saja merusak upaya radikalisasi atau kadrunisasi. Kalau langkah ini dimatikan, kelompok radikal bakal kepanasan. Di sini kalian pasti sudah paham arahnya mau kemana. Kalau ini benar, wajar kalau Nadiem diam-diam diseret pelan-pelan ke jurang. Saya prinsipnya begini, benang kusut butuh waktu sangat lama untuk diurai. Nadiem bahkan belum 1 periode. Kalau diganti, apa tidak salah? Semoga ini jadi pertimbangan. Kita ini bukan hanya berperang dengan radikalisme, tapi sekaligus pembodohan. Pendidikan jeblok, radikalisme lebih mudah masuk. Cocok nggak?